Kayak orang di luar sana belajar ngeluarin duit sedemikian mahal, ngeluangin waktu sedemikian lama gitu, supaya bisa nentuin takaran segala macam biar nggak ada yang salah dan fatal. Tiba-tiba ada makhluk plup muncul dari tanah, hancur-hancur gabung-gabung. Wah, jadi rumah gitu kan, nggak ada. Sulap ternyata dia. Hai, selamat datang di video gua kali ini, dan selamat datang kembali di konten permisuhan duniawi yang bakal nemenin waktu lu selama lu di rumah aja. Marilah kita membahas apa-apa yang lagi rame diomongin sama netizen kita tersayang akhir-akhir ini. Dan kali ini, marilah kita dedikasikan video ini, video TNM 85 ini, untuk DS, seorang YouTuber tutorial kesayangan kita semua yang hadir dengan tutorial-tutorial terpercaya, 100% valid, tidak mungkin salah, yang dicintai warganya, warga planet Namek tentu saja, beserta Piccolo dan jajarannya. Jadi gini, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama Mbak S1 ini yuk. Mari yuk, punten, mari. DS adalah seorang YouTuber dan ya selebgram gitulah, so-called selebgram yang punya ratusan ribu followers di Instagramnya. Dia hadir di tengah masyarakat kita dengan konten-konten kecantikan, juga beberapa tutorial-tutorial yang kadang bukannya ngasih pencerahan, malah ngasih kegelapan. Yang awalnya kita nyari pencerahan, keadaannya malah jadi nambah gelap setelah ngikutin tutorialnya dia. Gambarannya tuh kayak kita mau bikin nasi goreng nih. Nasi aja digoreng gitu, cuman kita nggak tahu caranya. Wajar dong kalau nyari tutorial gitu. Kemudian kita cari tutorial di YouTube atau di TikTok lah, mentok-mentok. Dan waktu kita nonton video tutorial itu, yang awalnya kita mau bikin nasi goreng, sangseng tiba-tiba berubah jadi rendang. Rendangnya rendangan si Madun. Ya. Intinya nggak on point lah, nggak on point dan cenderung apa ya ngomongnya biar sopan ya, menyesatkan. Gua dari kemarin tuh ketika dia rame diomongin sama orang-orang, gue diem dulu gitu, kayak belum waktunya gitu untuk dibahas gitu. Tapi ketika dia kemudian nyolot kayak kemarin, kayak tiba-tiba ngatain orang dasar 0 followers, di situ TNM mulai terketuk hatinya. Tok sepada. Nah, dimulailah video ini. Gua akhirnya mutusin buat naikin obrolan ini karena akhir-akhir ini dia lagi diomongin banget di mana-mana gara-gara video TikTok dia yang ngasih lihat dirinya lagi nambahin Dettol ke dalam diffuser dengan maksud supaya bisa ngebunuh virus-virus yang ada di ruangannya dia. Anti-coronavirus check. Sediain aqua steril. Sediain Dettol. Tuang secukupnya. Shake. Video ini udah dikomentarin sama banyak orang, dan mari kita juga sebagaimana mestinya mengomentari video ini. Pertama, itu Cleo bukan Aqua nih. Sorry itu saya. Meskipun ketika kita minta Aqua kadang nyampainya beda gitu. Bang, Aqua ini dikasih Prima, Cleo, Gunung ya kan. Wah, serem juga kan. Bang, Aqua nih Gunung, merdek gitu kan. Ditiban mampus. Ya intinya itu ya Aqua air, sama aja air lah intinya. Kedua, seperti yang dijelasin sama Mas Eki, salah satu perwakilan dari mahasiswa kesehatan gitu, Dettol ini dipakai cuma buat kegunaan luar aja. Karena di dalam Dettol ada sebuah kandungan yang namanya klorosilenol, yang mana bakal nyebabin iritasi kalau semisal kena kulit, mata, dan organ pernafasan, terlebih lagi paru-paru. Yang mana tentu saja ketika dia ngebikin video ini timbul pertanyaan, kok bisa sih seorang influencer
nunjukin dirinya lagi ngelakuin sesuatu yang salah dengan bersikap seolah-olah dirinya adalah pakar kesehatan, ketika cara-cara salah itu bisa aja diikutin sama orang lain dan berakibat fatal. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Tidak ada yang tahu. Apa yang ada di pikirannya? Tidak ada yang tahu. Apakah dia sudah terkontaminasi otaknya karena kebanyakan menghisap aroma-aroma itu? Tidak ada yang tahu juga. Tidak ada yang tahu. Mari kita serahkan itu kepada Dia dan Tuhan Yang Maha Esa. Cuma gue kan akhirnya ngikutin perkara kasus ini kan kemana-mana gitu. Tiba-tiba timbul perdebatan. Jadi setelah kasusnya rame dan naik ke permukaan itu, diomongin sama orang banyak gitu, si DS-nya ini kemudian ngasih tahu kalau ternyata video itu udah lama gitu. Dia state-nya kayak, oh video itu udah lama kok, udah berlalu dan gue udah minta maaf gitu. Di sisi lain, akun Twitter @xnetasi bilang kalau video itu dia record hari Senin kemarin. Yang mana berarti itu tidak lama-lama banget dong, karena video itu viral banget, bukan viral trending banget, diomongin sama orang-orang di hari Selasa. Ketika naik, baru sama dia dihapus. Di record hari Senin, hari Selasa sama dia dihapus. Nah, itu yang ngebikin kita ngasih spekulasi-spekulasi yang agaknya bener. Si DS ini kayaknya terlalu sayang sama video-video yang udah dia upload. Jadi kasusnya sendiri itu seharusnya sudah clear gitu, seharusnya udah selesai. Dia juga udah minta maaf segala macem, tapi videonya ini tetap dipublik sama dia, nggak dihapus. Yang tentu bukan sebuah hal yang tepat buat dilakuin ketika lu udah sadar kalau kelakuan lu salah. Ya, gini loh. Kalau misalkan video itu nggak dihapus nih, kita pakai logika sederhana ya. Kalau misalkan video dari kesalahan dia nggak dihapus, meskipun dia minta maaf atau apa, ketika ada orang baru, orang ini nggak tahu sama masalah sebelumnya. Yang orang tahu ini adalah dia ngeliat sebuah video, oh video ini apa nih, berak gitu, di-share di Twitter dan ya rame lagi gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak lu melihara bangkai tikus nih di rumah lu nih, lu simpen, lu klonin segala macem ya kan, gua nggak tahu bakal tumbuh apa gimana, tapi lu simpen gitu. Tiba-tiba tetangga samping rumah lu marah-marah, iya apaan lu melihara tikus mati di sini, goblok, buang. Tapi tidak lu buang, lu hanya minta maaf, lu nangis-nangis bikin video klarifikasi, tapi itu bangkai tikus masih lu simpen. Kemudian ketika masa lu sama tetangga samping lu udah selesai, ada tetangga baru di depan rumah lu lewat terus ngeliat lu lagi melukin bangke, yang gua nggak tahu kenapa melukin bangke gitu. Ih bangke, ngapain lu simpen? Ya dasar gila. Naik lagi masalahnya. Jadi intinya adalah kenapa lu masih nyimpen bangke itu ketika masalahnya udah selesai gitu? Kenapa nggak lu buang? Kenapa nggak lu buang? Bangke dipelihara buat apa? Mending lele lu pelihara, lu ternak, lu jadi juragan lele, lu bikin bukunya bestseller, lu berhenti jualan lele. Nah. Dari YouTube-nya juga udah kelihatan kok. Lu inget kan, dulu tuh dia juga yang ngebikin tutorial cara bikin hand sanitizer sendiri pakai aloe vera sama alkohol 70% ditambah alkohol lagi 96%. Nah lu, dimana tentu saja itu bakal ngebikin orang-orang yang belajar di dunia farmasi itu kesel. Kayak orang di luar sana belajar ngeluarin duit sedemikian mahal, ngeluangin waktu sedemikian lama gitu, supaya bisa nentuin takaran segala macam biar nggak ada yang salah dan fatal. Tiba-tiba ada makhluk plup muncul dari tanah, hancur-hancur, gabung-gabung, wah jadi rumah gitu kan, nggak ada sulap ternyata dia. Nggak gitu loh. Orang tuh butuh untuk belajar. Gue ngechat temen gue yang anak farmasi, ketawa dia langsung ketawa tuh waktu kasusnya naik ya. Gue ngechat temen gue yang anak farmasi gitu kayak, lihat deh video ini lucu anjing. Terus dia diketawain lu, karena kesannya tuh kayak apa ya? Kayak keminter gitu loh. Lu kalau dilihat kakung gua, lu ditepak jidat lu, diomelin lu,
sabetin make gesper rojo keminter jadi wong le. Tak tua pok ndasmu. Piye? Tak tua pok ndasmu orang dasan gue. Apa sih? Ngasal banget. Video itu aja ya, video yang yang dia bikin hand sanitizer bla 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 itu kan kasus kan. Itu kasus, jadi masalah. Dan akhirnya dia minta maaf gitu. Kita kayak oh ya udah gitu, kasusnya selesai. Tapi videonya nggak dihapus. Alih-alih dihapus, videonya disimpan tetap di publik di YouTube dia, cuma diganti titelnya, cuma diganti judulnya dengan tambahan bukan di depan judulnya. Bukan begini caranya bikin hand sanitizer. Ya ngapain lu upload? Berak lu bercanda. Komeng lucu, lu kagak apa sih? Yang mana gue nggak tahu gitu kenapa dia tetap disimpan sama dia. Apakah dia nyari views? Apakah dia nyari AdSense? Gue nggak tahu. Tapi ya aneh sih. Maksudnya kayak kalau masalahnya udah selesai, yang mbok yo dihapus perkara yang ngebikin masalah itu naik gitu. Jangan biarin kebegoan dari akar masalah lu kemarin itu tetap disimpan. Bego jangan dipiara. Emang kalau gede lu mau kasih makan, lu rawat kayak anak sendiri kan kagak dong. Lu kasih pendidikan, lu sekolahin, lu kuliahin, lu cari lu minta dia cari kerja buat ngebiayain hidup lu, tidak dong. Ya, tolong banget ini mah, tolong. Yang lucu ya, kan dia akhirnya ya ribut gitulah di Instagram tuh sama Mas Eki yang tadi gue bilang perwakilan dari mahasiswa kesehatan yang pertama kali notice perkara detol itu. Bukan perkara kali notice, pertama kali protes tentang itulah. Dia ngeluarin kata-kata, si DS ini ngeluarin kata-kata yang perlu banget gue garis bawahi karena kata-katanya tuh tidak sesuai dengan apa-apa yang dia lakukan. Dia ngomong dia ini ngomongin itu ya ke Mas Eki ya. Dia juga ngambil manfaat dong di atas penderitaan aku kalau udah klarifikasi tapi masih nggak take down videonya karena viewsnya banyak kan. Hehehe, berak lu hehe. Permasalahannya tuh bukan di situ doang man. Perkaranya tuh bukan cuma dari video-video tutorialnya dia yang salah, tapi attitude-nya juga. Perkara video kita semua bisa setuju lah gitu kalau itu nggak bener gitu, dan itu cenderung ngebikin bakal ya nimbulin masalah baru. Apaan tiba-tiba detol dimasukin diffuser? Lu lu kalau misalkan itu lu pakai sendiri ya, maksudnya lu cobain sendiri gitu. Ya terserah lu mau pakai sampai paru-paru lu terbang jeglek juga kagak ada masalah gitu. Tapi kalau udah di-share ke publik terus misalkan diikutin sama orang banyak kan bahaya. Bahaya loh itu. Tidak main-main. Yang sedih tuh dia dikasih tahu malah denial. Sampai ngatain orang lagi. Mana ngatain orangnya juga ngebawa-bawa jumlah followers. Pakai segala ngomong najis lagi. Najis. Gedek banget gua sama orang-orang yang apa-apa tuh ngebawa angka gitu. Kayak bisa aja lu angka itu lu bawa mati. Kan kagak juga. Followers banyak tidak selamanya menandakan kalau Anda itu hebat. Bukankah begitu, Bunda? Iya, Bunda. Adek. Soalnya umurnya masih 20 tahun. Anak muda. Kalau nanti meninggal nggak bakal yang namanya ditanya sama malaikat followers lu berapa. Nggak ada ceritanya lu masuk surga apa neraka ditentuin berdasarkan prestasi followers yang ada. Tidak mungkin dong kita lagi di depan pintu neraka dan surga, followersnya ada di atas kepala kita, terus yang ngejagain pintunya tuh kayak, wah nih followersnya 0 nih. Lu mau beli followers dulu apa langsung gue taruh ke bawah? Nggak jadi dah. Berak lah intinya lah. Tolong buat jangan mau diperbudak sama angka followers lu yang fana itu. Kalau kelakuan lu sampah, ya udah dibenerin gitu loh. Jangan malah denial dan malah ngebentak orang berdasarkan angka. Jangan merasa kalau angka lu tinggi itu lu bisa ngelakuin apapun di dunia. Yah. Yang lucunya lagi nih, kan tadi udah pada lucu gitu. Yang paling lucu adalah
blundernya dia yang sempet-sempetnya nge-share cerita orang. Jadi dia tiba-tiba ngebikin Instagram story. Di Instagram story itu dia bilang, "Guys, aku mau share cerita tentang kawan aku yang sempat dihipnotis orang tak dikenal. Tentang kawan aku." Dia bilangnya kawan aku. Padahal cerita itu sendiri, kalau lu orang yang buka Twitter mulu dan ya kadang nemuin hal-hal trending, itu tuh udah sempat rame bulan lalu. Rame banget, retweetnya banyak. Dan yang bikin tweet pertama kali itu sampai ikutan reply, ikutan ngomong, nanya, kok dia bisa-bisanya ngelakuin itu? Malu. Padahal pakai baju, pakai celana gua, tapi malu. Untung malu bukan bapak lu. Ya, segitu doangnya kayak. Dia tuh kayak apa ya? Kayak pengen ngalihin perhatian gitu loh. Ngalihin perhatian tapi malah diserang. Niatnya untuk mengalihkan perhatian. Woi, lihat gue punya cerita, lupakan cerita kemarin, yang ini lebih menarik, lebih mantap. Tiba-tiba malah ngebikin makin rame. Oleh karena itu, wahai teman-teman sekalian, bagus kok kalau mau ngasih tutorial akan apa-apa yang lu tahu dengan maksud ngebantuin orang lain tuh bagus. Tapi mbok yo jangan kalau itu tutorial malah membahayakan orang lain. Ya, nanti giliran diminta tanggung jawab lu malah bilang kayak, ya siapa suruh dia ngikutin? Kan lu yang bikin tutorial pertama kali, Bambang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar. Kalau lu nggak bikin itu kalau lu nggak bikin itu tutorial, nggak ada yang bakal nyobain, nggak ada yang bakal ngikutin. Jadi kalau ngasih tutorial tentang sesuatu, tutorialnya pastiin bener. Gue habis marah-marah kayak tiba-tiba langsung turun ke bawah gitu. Ya udahlah gitu. Dia udah minta maaf. Yang penting tidak diulangi lagi. Cuma tolong banget, dengan tidak mengulangi itu lagi, tolong juga untuk attitude-nya diperbaiki juga. Jangan tiba-tiba ngatain followers 0 terus najis. Ya, tapi udah. Semoga tidak dilakukan lagi. Semoga dia bisa mendapatkan pelajaran dari apa-apa yang sudah ia dapatkan. Amin. Maka itu aja buat video gua kali ini. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gua ngomong. Like videonya kalau lu suka. Dislike aja kalau lu fansnya DS, gak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Untuk sementara tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Cuci tangan jangan lupa. Di rumah aja kalau gak penting-penting banget buat keluar. Ini demi kelangsungan hidup kita bersama. Kapan lagi menyelamatkan dunia dengan cara rebahan di kamar, nonton Netflix, main Animal Crossing. Nama gue Andri, sekian dan bayangin kalau dia bikin tutorial masak nasi goreng beneran. Dia ngasih tahu kayak, yo kawan-kawan sekali. Gimana sih dia manggil teman-temannya, guys ya? Iya nggak sih? Guys gitu nggak? Ya gue juga nggak tahu sih. Males nontonin videonya, nambah-nambahin viewsnya dia doang. Ya katakanlah pakai guys gitu. Hai guys, ini nasinya ya. Nasinya kita tanam lagi ya kan, nunggu sampai berbuah gitu kan, nggak ada yang tahu. Lalu ini garam kita masukin secuil. Nah, ini ada minyak goreng. Oh enggak, apa jangan-jangan kalau udah bikin tutorial, guys ini bikin tutorial nasi goreng yuk. Kita pasang penggorengan di atas kompor, masukin nasi, masukin cabe, masukin telur, masukin minyak, baru kompornya dinyalain. Nah. Kalau enggak, guys ada tutorial baru nih. Apa tuh? Makan sereal Coco Crunch. Caranya gimana? Ayo kita ke Belanda. Kita ke ladang gandum, kita siram pakai coklat, kita makan. Gila.